네가 내 옆에 있길 바랬다고. Merasa lega bertemu istrinya. Mereka pun saling mengungkapkan isi hati dan saling mengungkapkan rasa kasih sayang. Hei-in yang pesimis dengan kesembuhannya melarang Hyun-woo mengadakan upacara kematian untuknya, dan berharap Hyun-woo akan menangis dan bersedih jika dirinya tidak ada. Hyun-woo pun menghentikan pembicaraan, 지금은 안 돼. tapi Hei-in yang belum selesai bicara melanjutkan bahwa sebelum menikah dengan Hyun-woo, Hei-in membuat wasiat yang berisi tidak akan memberikan apa-apa kepada Hyun-woo. Tapi melihat ketulusan sang suami, dirinya akan merubah wasiatnya. Mendengar itu membuat Hyun-woo merasa sedih dan menyuruh Hei-in agar lebih fokus dengan kesembuhannya. Saat mau tidur, Hei-in memberikan kode agar mereka tidur bersama. Hyun-woo yang tidak peka malah mempertanyakan. Hei-in yang jengkel meninggalkan Hyun-woo, tapi secepat kilat Hyun-woo mengejar dan meminta agar mereka bisa tidur bersama. 헐. 아, 거울. Hyun-woo berusaha memegang tangan istrinya, tapi tiba-tiba Hei-in bercerita kalau dia bersyukur mempunyai suami yang begitu memperdulikannya. Merasa cemas akan keadaannya dan tidak begitu tertarik dengan hartanya. Beda dengan suami Kim Yena, direktur utama Royal yang mengincar harta Kim Yena. Di saat istrinya pingsan kecelakaan, sang suami malah membawa pengacara untuk menandatangani surat pernyataan, tanpa memperdulikan keadaan sang istri terlebih dahulu. Begitu mendengarnya, Hyun-woo merasa bersalah, tidak tahu harus bagaimana jika Hei-in mengetahui rahasianya. 죽일로. Di tempat lain, Eun-sung dan Da-hye menyusup ke kamar Hyun-woo. Mereka mencari sesuatu tapi malah menemukan brankas. Tidak disangka Hyun-woo yang dikiranya tulus ternyata mempunyai rahasia, dan itu akan jadi senjata untuk menghancurkan pernikahan Hyun-woo. Flashback saat Hei-in diserang babi hutan, ternyata itu ulah Da-hye yang sengaja memberi umpan babi hutan agar menyerang Hei-in. Dirinya bersekongkol dengan Eun-sung untuk merebut Queen Group. Da-hye menikah dengan Suchul dengan maksud tersembunyi dan berpura-pura baik di depannya. 연상인 거 알면 어떤 표정을 지을? Di tempat lain, Boemja marah kepada Suchol dan ibunya karena tidak mau berbagi obat ginseng untuk Hei-in. Suchol yang tamak dan sang ibu hanya memikirkan kesehatan Suchol saja. Yang lebih membuatnya sedih dan marah, ayah Hei-in pun lebih memperdulikan keong kesayangannya daripada sang putri. Pagi hari, Hei-in menerima kabar dari laboratorium Jerman. Kalau pihak laboratorium akan melakukan pengobatan suntikan filgrastim yang akan meningkatkan sel darah putih Hei-in. Mendengar berita itu mereka senang dan Hyun-woo menasehati istrinya agar tetap menjaga imunnya. Tanpa Hei-in ketahui bahwa di balik berita baik tersebut ada campur tangan Hyun-woo. Dirinya datang menemui dokter kepala laboratorium dan mendesak agar mau berusaha menyembuhkan istrinya. Meskipun sedikit mengancam sang dokter, tapi akhirnya pihak laboratorium mau berusaha menyembuhkan Hei-in. Okay, we. Di tempat spa, Grace melabrak Da-hye karena perbuatannya memancing babi hutan terekam kamera dashboard, dan itu akan merusak rencana mereka. Tanpa disadari, Seon-hwa ada di luar. Demi menutupi pertengkaran mereka, Grace mencoba mengadu domba Hyun-woo dengan ibu mertuanya. Grace mengatakan kalau Hyun-woo yang menjadi penghalang proyek Suchol. Di saat Hei meributkan orang yang menjadi cinta pertama Hyun-woo karena cemburu melihat suaminya disapa oleh gadis Jerman. Di Yungduri sedang ramai dikunjungi wisatawan domestik, karena mereka ingin melihat dan berfoto di tempat yang Hei-in pernah kunjungi. Langsung melancarkan aksinya dengan mencari tahu rahasia Hyun-woo. Dia juga menyuruh Grace untuk membuka paksa brankas milik Hyun-woo yang ternyata terdapat surat perceraian. Di lain pihak, ternyata Da-hye sudah mengincar Suchol sejak kecil. Dirinya mulai luluh dengan sikap Suchol yang selalu membelanya di saat keluarga mertuanya meragukan anak Suchol. 봐, 당신도 좀 닮아야 되는데. Saat Hei-in terapi suntik injeksi, tiba-tiba dia melihat sosok kakak laki-lakinya yang sudah meninggal karena tenggelam demi menyelamatkan Hei-in. Flashback, ternyata itulah awal mula ibu Hei-in membencinya karena Hei-in penyebab kematian kakak kandungnya. Hei-in merasa kalau kakaknya datang untuk menjemputnya. Dengan rasa sedih, Hyun-woo mencoba mengalihkan pikiran istrinya dan berkata itu adalah efek dari pengobatan injeksi. 살아나야지, 홍혜인. Tanpa tahu keadaan Hei-in, sang ibu menelepon mengabarkan kalau di rumah ada yang mencoba menjebak kakek Hong.
Dengan kasus penggelapan dana yang akan menyeret kakek Hong ke penjara. Ternyata inilah yang dimaksud Eng Sung. Rahasia di balik brankas Hyun Woo dijadikan senjata untuk mengkambing hitamkan Hyun Woo atas kekacauan yang dibuat Eng Sung. Hyun Woo yang merasa ada yang tidak beres. Dirinya menelepon Yang Ki untuk memeriksa Jo Seung Tich 24 dan mengambil kamera dashboard mobil yang dia taruh di depan Jo Seung Tich 24. 당분간 집에서 오는 전화 있어. Saat Hei-in mengantri untuk membeli kebab, Hyun Woo berlari untuk membeli semua benda keberuntungan yang Hei-in butuhkan, sembari mencari gembok cinta mereka. Begitu semua sudah dia dapatkan. Dengan rasa gembira Hyun Woo segera menghampiri Hei-in yang berada di seberang jalan. Tapi semua hancur gara-gara pesan dari sang ibu mertua yang mengirimkan foto surat perceraian mereka. Bagai tersambar petir, Hei-in terdiam dan marah dengan Hyun Woo yang menghancurkan kepercayaannya. 속도 좀 네?